Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di Puyang Sebong Channel, selamat datang penonton baru dan selamat datang penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah tangisan ibu Ustadz, anaknya menjadi ular piton setelah menantang azan maghrib. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di atas desa Karangjati mendung pekat. Matahari hampir tenggelam di balik pepohonan bambu. Angin sore bertiup dingin, membawa bau tanah basah yang anehnya seperti bercampur kemenyan. Warga desa sedang bersiap menunaikan maghrib. Sebagian sudah berdiri di masjid. Sebagian lainnya masih di rumah, berwudu dan mengenakan sarung. Tapi suasana khusyuk itu mendadak pecah. Sebuah jeritan panjang terdengar dari arah timur desa. Jeritan perempuan. Teriakan itu begitu kencang hingga menggema ke seantero kampung. Warga yang awalnya hendak mengangkat takbir kini saling berpandangan. Astagfirullah, itu dari rumah Ustadz Rahman. 5 orang warga langsung berlari. Mereka menyusuri jalanan tanah yang becek, melewati sawah dan ladang jagung, menuju rumah sang ustadz. Rumah panggung sederhana itu sudah dikerubungi beberapa tetangga. Tapi tak ada yang berani masuk. Pintu terbuka lebar dan dari dalam terdengar isak tangis seorang ibu. Di teras rumah itu, Bu Nur, istri Ustadz Rahman, terduduk lemas. Mukanya pucat, bajunya basah oleh keringat dingin. Tapi yang membuat semua orang membeku adalah makhluk besar di depannya. Seekor ular piton raksasa, diam tak bergerak, melingkar tepat di depan sajadah hijau. Ular itu sangat besar, panjangnya lebih dari 2 meter. Sisiknya gelap mengkilap dan mata merahnya menatap siapapun yang mendekat. Tapi yang paling aneh, di tengah lilitannya ada sorban putih dan peci yang semua orang tahu itu milik Zaki, anak semata wayang Ustadz Rahman. Tak ada darah, tak ada bekas perlawanan, hanya ada angin yang semakin dingin dan suara azan maghrib dari kejauhan. Di sela tangisnya, Bu Nur berucap lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Ya Allah, jangan ambil anakku seperti ini. Seorang warga laki-laki yang mencoba melangkah mendekat langsung mundur. Ia menatap lehernya yang tiba-tiba memerah, seperti dicakar sesuatu. Ular itu masih diam, tapi ada aura mengancam yang membuat semua orang takut berbicara. Bahkan jangkrik pun seolah bungkam. Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat depan rumah Ustadz Rahman. Rumah itu jadi sunyi, lampunya mati. Hanya Bu Nur yang masih di dalam, duduk setiap malam di depan piton besar yang tak pernah pergi. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya, kemana Zaki? 2 minggu sebelum jeritan itu mengguncang desa Karangjati, suasana rumah Ustadz Rahman tak pernah sehangat dulu. Hubungan antara Zaki dan ayahnya semakin renggang. Zaki yang dulu rajin mengaji, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Ia jarang ke masjid. Bahkan ketika ditanya, jawabannya dingin dan menyakitkan. Aku capek dengar ceramah tiap hari. Hidup bukan cuma soal pahala dan dosa, ya. Ustadz Rahman hanya diam. Matanya menyiratkan kecewa, tapi ia tak pernah membentak. Ia yakin Zaki sedang mencari jati diri. Tapi perubahan anaknya semakin meresahkan. Zaki mulai pulang larut malam, bau rokok menyelimuti bajunya. Kadang ada bekas luka di lengan, tapi saat ditanya, ia malah membentak. Jangan ikut campur, ini hidupku. Bu Nur hanya bisa menangis di balik pintu. Setiap malam ia sujud, memohon agar Allah menjaga anaknya dari pergaulan yang menyesatkan. Tapi doanya belum dikabulkan. Suatu sore, saat azan maghrib berkumandang, Ustadz Rahman memanggil Zaki. Zaki, ayo ke masjid. Bapak udah bilang berkali-kali jangan lewat waktu maghrib di luar rumah. Zaki yang sedang duduk di kursi depan rumah malah tertawa kecil. Azan maghrib cuma suara orang tua teriak-teriak, kayak bisa ngubah hidup orang aja. Kalimat itu menusuk telinga siapapun yang mendengarnya, bahkan ayam-ayam di halaman seolah mendadak diam. Angin yang tadinya sepoi berubah jadi tajam, menusuk sampai ke tulang. Bu Nur keluar dari dapur dengan wajah pucat. Zaki, jangan pernah bilang begitu, azan itu panggilan langit, jangan sombong, nak. Zaki berdiri, menatap langit yang memerah. Kalau memang azan itu panggilan langit, suruh aja langit turun sekarang. Ubah aku jadi apapun. Ayo,
Buktikan. Ustadz Rahman menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak percaya, anak yang dulu dibacakan surat Yasin setiap malam, kini berani menantang azan. Tak ada yang terjadi saat itu. Langit tetap merah, angin tetap berembus. Tapi sejak malam itu, sesuatu dalam diri Zaki mulai berubah. Tubuhnya sering panas dingin. Kadang ia berkeringat saat tidur, dan tubuhnya kejang di waktu-waktu ganjil. Ia tak lagi makan nasi, hanya daging mentah yang membuatnya merasa tenang. Matanya merah di malam hari, dan ia mulai bicara sendiri. Saat azan maghrib berkumandang, ia langsung menutup telinga, berteriak-teriak, menggigit lengan sendiri. "Diam, diam, jangan teriakin aku!" Bu Nur menangis setiap malam. Ustadz Rahman mulai memanggil teman-teman pengajian untuk membacakan ayat di rumah. Tapi entah kenapa, setiap ayat suci terdengar, dinding kamar Zaki seperti bergetar. Dan malam itu Ustadz Rahman berkata pada istrinya dengan suara lirih, "Aku takut, Nur. Ini bukan sekadar kenakalan remaja. Zaki sedang dihukum atas kata-katanya sendiri." Sejak malam Zaki menantang azan, rumah Ustadz Rahman tak pernah lagi benar-benar tenang. Suara-suara aneh mulai terdengar menjelang maghrib. Kadang seperti bisikan dari loteng, kadang seperti bunyi gesekan di bawah lantai kayu. Bu Nur semakin sering mendapati sajadah berpindah tempat sendiri, air di ember beriak tanpa sebab, dan kucing-kucing kampung tak pernah lagi mendekat ke rumah itu. Bahkan seekor kucing hitam yang biasa tidur di serambi, ditemukan mati dengan mata melotot dan lidah terjulur, tepat di depan pintu kamar Zaki. Zaki sendiri makin berubah, tubuhnya makin kurus tapi kekuatannya bertambah. Pernah satu malam ia memecahkan jendela hanya dengan dorongan tangan. Pecahan kaca menancap di telapak kakinya, tapi ia tak mengeluh kesakitan. Hanya tertawa pelan sambil menatap darahnya sendiri. Matanya makin sering merah. Ustadz Rahman mencoba merukyahnya diam-diam, membacakan ayat kursi saat Zaki tidur. Tapi Zaki terbangun mendadak, menatap ayahnya tajam, lalu berdesis. "Jangan ganggu, aku lagi menyatu." Ucapan itu membuat Ustadz Rahman menggigil. Ia tahu, ini bukan sekadar kerasukan. Ini lebih dalam, lebih gelap. Zaki bukan cuma diganggu, tapi sedang digantikan. Suatu malam Bu Nur mendengar suara air dari kamar mandi, padahal semua sedang tidur. Ia berjalan perlahan, mendekat dengan membawa lampu minyak. Saat mendekat ke kamar mandi, ia mencium bau amis yang menyengat, seperti bau bangkai bercampur darah. Dan dari balik celah pintu, ia melihat tubuh anaknya menggeliat, bukan seperti manusia, tapi seperti makhluk bersisik. Tubuh Zaki basah, telanjang, dan menempel di dinding dengan cara yang tak masuk akal. Lidahnya terjulur panjang dan matanya menyala merah. Bu Nur menahan napas, kakinya gemetar, tapi ia tak sanggup berteriak. Ia hanya melangkah mundur, menutup pintu perlahan, lalu lari ke mushola kecil di dalam rumah. Di sana, ia menangis dalam sujud, berdoa dengan suara gemetar, "Ya Allah, aku nggak kuat, tapi tolong jangan ambil Zaki dari kami." Namun malam-malam berikutnya, kondisi Zaki makin memburuk. Ia tak pernah bicara lagi, hanya mendesis. Ia makan ayam hidup yang ia tangkap sendiri di halaman. Kadang Bu Nur melihat bekas sisik di lantai kamar. Sisik besar, terlalu besar untuk ukuran manusia. Azan maghrib kini menjadi waktu paling menakutkan bagi keluarga itu. Setiap kali azan berkumandang, Zaki mengerang, lalu meraung seperti binatang. Ia menggaruk dinding, mencakar lantai, dan sesekali melilit dirinya sendiri seperti ular. Ustadz Rahman sempat membawa seorang kiai dari desa sebelah, tapi begitu kiai itu menginjakkan kaki di rumah, ia langsung pucat dan berkata pelan, "Maaf Pak Ustadz, ini bukan sekadar gangguan jin, ini kutukan. Ucapan anak panjenengan sudah dipantulkan kembali dari langit." Hari itu angin berembus tak seperti biasa. Pepohonan jati di pinggiran desa bergoyang tanpa suara dan awan hitam menggantung rendah di langit. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Warga desa Karangjati paham betul, malam itu bukan malam biasa. Menjelang maghrib, langit berubah jingga kehitaman. Awan menutup matahari seperti tirai besar yang menyimpan rahasia gelap. Di masjid, para jamaah gelisah. Imam masjid, Pak Dullah, membaca takbir dengan suara lebih lirih dari biasanya. Di rumah Ustadz Rahman, suasana lebih mencekam. Zaki sejak pagi hanya duduk di pojok kamar. Matanya tak berkedip, menatap tembok kosong. Mulutnya berdesis,
dan tubuhnya menggeliat seperti tak punya tulang. Bu Nur sudah mencoba membacakan ayat suci, tapi setiap kali kalimat Allah disebut, Zaki mengerang keras dan merayap ke bawah kolong tempat tidur. Ustadz Rahman hanya diam. Wajahnya kosong, seperti menyimpan luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan, tapi ia tak tahu bagaimana caranya menyelamatkan anak yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Menjelang maghrib, Zaki menghilang dari kamarnya. Jendela terbuka, ada bekas cakaran di dinding kayu, dan di lantai hanya tertinggal sorban putihnya terlipat rapi di atas sajadah. Bu Nur menjerit memanggil nama anaknya. Suaranya menggema ke seluruh rumah tapi tak ada jawaban. Ustadz Rahman keluar rumah, menyusuri jalan setapak ke arah sungai kecil di belakang rumah. Ia menyangka Zaki ke sana, tapi yang ia temukan hanya jejak aneh di tanah basah, seperti jejak perut panjang yang menyeret tubuh dan bekas sisik besar yang menempel di tanah. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Nur mulai merasakan hawa aneh. Lampu minyak berkedip, angin masuk dari celah pintu, membawa bau amis yang sangat menyengat. Ia berjalan pelan ke ruang tengah, dan saat itulah ia melihatnya. Seekor ular piton besar melingkar tenang di atas sajadah, lidahnya menjulur, matanya merah menyala, tubuhnya sangat besar, melebihi ukuran manusia dewasa. Tapi yang membuat darah Bu Nur berhenti mengalir adalah, di tengah lilitan ular itu ada sorban putih Zaki, dan di sebelahnya, peci putih milik anaknya. Tak ada suara, tak ada gerakan, tapi Bu Nur tahu, ular itu bukan ular biasa. Dengan suara gemetar, ia berlutut di lantai. Air matanya jatuh satu persatu. Ia meraih sorban itu dengan tangan bergetar dan menciuminya dengan isak tertahan. Zaki, kau di mana? Nak, jangan tinggalin ibu seperti ini. Tiba-tiba ular itu bergerak. Kepalanya menunduk seolah memahami kesedihan Bu Nur. Tapi sesaat kemudian, ia kembali melilit sajadah dengan kuat. Seakan menunjukkan bahwa yang pernah bernama Zaki, kini tak bisa kembali. Di luar rumah, azan maghrib mulai berkumandang. Dan di dalam rumah itu, Bu Nur menangis sejadi-jadinya. Suara tangisnya melampaui suara azan, menggema ke seluruh desa, membuat semua warga yang mendengarnya merinding tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pagi harinya, rumah Ustadz Rahman tampak sepi. Pintu depan setengah terbuka, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Beberapa warga yang penasaran mulai berkumpul di depan pagar bambu. Mereka berbisik-bisik, saling bertanya, tapi tak ada yang berani masuk. Sampai akhirnya, Pak Dullah, sang imam masjid, memberanikan diri mengetuk pintu. Assalamualaikum, Bu Nur, Pak Ustadz. Tak ada jawaban, tapi suara langkah perlahan terdengar dari dalam. Pintu dibuka pelan. Wajah Bu Nur muncul di balik daun pintu. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan bajunya masih sama seperti semalam. Ia menunduk, lalu mempersilakan masuk. Pak Dullah melangkah masuk, diikuti dua orang tetua kampung. Mereka langsung disambut pemandangan tak biasa. Di ruang tengah, sajadah hijau masih terbentang. Di atasnya, masih ada sorban putih dan peci Zaki. Dan di pojok ruangan, ular piton besar itu masih melingkar, diam seperti sedang tidur. Anehnya, tubuh ular itu sedikit mengecil dari semalam. Warnanya pun tampak memudar. Sisiknya kini mulai mengelupas, seperti kulit lama yang akan diganti. Pak Dullah mendekat, membaca ayat suci pelan-pelan, tapi setiap kali ia mengucap lafaz adzan, ular itu menggerakkan ekornya, perlahan, seolah merespon, seolah mengerti. Bu Nur, maaf, ini sorban sama peci Zaki. Sudah dicari kemana-mana, dia nggak ketemu. Tapi sorbannya ada di sini. Ular ini dari mana? Bu Nur tak menjawab. Ia hanya duduk lemas di lantai menatap lurus ke ular itu. Air matanya jatuh satu persatu. Dia bukan ular biasa, Pak Dullah. Dia Zaki, anak saya. Pak Dullah terdiam. Ia tahu, sebagai orang tua, kehilangan anak bisa membuat siapapun bicara tak masuk akal. Tapi tatapan Bu Nur tak gila. Justru terlalu sadar, terlalu jernih, terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Kemudian, Bu Nur mengambil sesuatu dari lemari kecil, sebuah buku catatan, isinya tulisan tangan Zaki, tertulis dengan spidol hitam,
halaman demi halaman penuh dengan keluhan tentang tekanan sebagai anak ustadz, tentang rasa marahnya pada aturan-aturan, tentang keinginannya untuk bebas dari panggilan-panggilan langit yang selalu ia dengar sejak kecil. Namun di halaman terakhir hanya ada satu kalimat besar yang ditulis dengan tulisan bergetar. Aku menantang azan. Kalau azan itu benar dari langit, biar aku dihukum oleh langit. Pak Dullah menutup buku itu perlahan, tangannya gemetar. Ia menatap ular yang kini tak lagi bergerak, tapi dari tubuhnya muncul suara, bukan suara desis, bukan suara binatang, tapi suara lirih seperti manusia, pelan, sangat pelan, dan semua yang hadir mendengarnya. Ampuni aku. Ketiga orang itu membeku. Bu Nur terisak. Ia tahu tak ada lagi waktu untuk menyelamatkan anaknya. Ia hanya bisa memohon agar Allah mengampuni Zaki. Dan saat azan maghrib kembali berkumandang sore itu, tubuh ular piton itu menggeliat pelan, lalu menghilang perlahan, meninggalkan bekas kulit besar yang pecah seperti kulit ular tua. Di bawahnya hanya ada baju koko putih, celana panjang, dan sendal jepit yang terakhir dikenakan Zaki. Desa Karangjati berubah sejak malam itu. Tak ada lagi yang berani berkata sembarangan saat azan berkumandang. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain peta umpet sampai larut, kini berlari pulang sebelum matahari terbenam. Kisah tentang Zaki menyebar pelan-pelan. Tak lewat gosip, tapi dari mulut ke mulut, penuh rasa takut dan gentar. Semua tahu, ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini peringatan yang nyata. Tentang kekuatan kalimat suci. Tentang mulut manusia yang kadang terlalu berani menantang langit. Bu Nur kini lebih sering berada di mushola kecil belakang rumah. Ia duduk berlama-lama di sajadah tempat Zaki pernah mengaji. Tangisnya tak lagi keras, tapi matanya selalu basah. Ia membawa foto Zaki kemana-mana, walau tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Katanya, itu cara satu-satunya untuk tetap merasa anaknya masih ada. Ustadz Rahman tak lagi menjadi imam tetap di masjid. Ia lebih banyak berdiam diri di rumah. Kadang terlihat duduk lama di teras, menatap langit saat senja datang. Ia sering menggenggam tasbih, tapi tak pernah menghitung. Hanya menggenggam dan berdoa dalam diam. Pada malam Jumat berikutnya, tepat seminggu sejak kejadian itu, warga mendengar suara aneh dari arah rumah Ustadz Rahman. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi suara adzan. Tapi yang aneh, adzan itu bukan dari masjid, bukan pula dari suara manusia, melainkan suara lirih, serak, namun penuh getar. Seperti suara yang datang dari celah-celah bumi, suara yang melantun pelan di tengah keheningan malam, membuat bulu kuduk meremang dan hati tergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa warga mengintip ke arah rumah Pak Ustadz. Mereka melihat sesuatu yang membuat mereka tak pernah bisa melupakan malam itu. Seekor ular piton besar berada di atas genteng rumah, diameter menatap langit malam. Tapi dari mulutnya, suara adzan itu keluar, lantang, merdu. Dan setelah kalimat hayya alal falah terdengar, ular itu melata turun perlahan, menyusup ke semak-semak lalu lenyap, tak pernah terlihat lagi. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat piton itu kembali. Tapi suara adzan dari arah rumah Pak Ustadz sesekali masih terdengar, terutama saat malam Jumat atau saat langit memerah menjelang maghrib. Dan sejak saat itu, siapapun yang tinggal di Karangjati, tak ada yang berani menyepelekan suara azan. Karena mereka tahu, azan bukan sekadar panggilan, Yasma adalah suara dari langit. Dan siapapun yang menantangnya akan mendapat jawaban dari langit pula. Setiap peristiwa yang kita dengar, meski tampak mustahil, seringkali menyimpan pelajaran dalam. Seperti kisah Zaki ini, seorang anak yang tumbuh dalam rumah penuh ilmu agama, namun terjerat amarah dan kesombongan. Ia menantang suara yang seharusnya ia patuhi, ia meremehkan panggilan dari langit, hingga akhirnya ia dihukum oleh langit itu sendiri. Kita sering menganggap adzan hanya suara biasa, padahal itu adalah panggilan agung, seruan untuk kembali kepada Allah. Saat suara adzan terdengar, sejatinya langit sedang memanggil kita. Tapi berapa banyak dari kita yang justru menutup telinga, menunda-nunda, bahkan merasa terganggu. Zaki hanyalah contoh, cerminan dari banyak jiwa yang hatinya mulai kering, yang merasa tak lagi butuh petunjuk. Ia tumbuh dalam rumah ibadah, namun jiwanya tak pernah hadir di dalamnya. Dan ketika suara azan itu ia caci, yang turun padanya bukan sekadar nasihat,
tapi kutukan. Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." QS Al-Jumu'ah ayat Nine. Ayat ini bukan hanya untuk hari Jumat, tapi untuk semua seruan setiap waktu. Setiap adzan adalah panggilan cinta dari Allah, bukan sekadar rutinitas yang boleh diabaikan. Kisah ini, sekali lagi, adalah fiktif, tidak benar-benar terjadi, disusun dengan gaya seolah nyata, agar kita bisa lebih mudah mengambil hikmahnya. Jangan jadikan kisah ini sekadar hiburan, jadikan sebagai peringatan, bahwa suara langit bukan untuk ditantang, tapi untuk dipatuhi. Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang keras, dari lisan yang lancang, dan dari telinga yang tuli terhadap kebenaran. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.